Pesantren dan sejarah perkembangannya di Indonesia. Pesantren merupakan pendidikan institusi Islam di Indonesia yang paling tua, memiliki akar transmisi sejarah yang jelas. Siapa yang pertama kali mendirikannya dapat dilacak. Meskipun diakui ada perselisihan di kalangan ahli sejarah dalam mengidentifikasi pendiri pesantren pertama kali yang ada di Indonesia. Sebagian mereka menyebut Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai pendiri pertama pesantren di tanah Jawa. Dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim sebagai peletak dasar pertama sendi berdirinya pesantren, sedangkan Raden Rahmat putranya sebagai wali pertama di Jawa Timur. Pesantren sudah ada di Nusantara sebelum bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara pada abad ke-16. Dapat dikatakan bahwa asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam merupakan proses islamisasi dari tradisi Hindu-Buddha yang dilakukan oleh para kiai, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo dalam melakukan islamisasi budaya Hindu-Buddha yang sebelumnya telah berkembang dan mengakar di lapisan masyarakat Indonesia. Kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat tambahan awalan pe di depan dan diakhiri kata an yang memiliki arti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri diduga berasal dari istilah Sangsekerta sastri yang berarti melek huruf, atau dari bahasa Jawa catri yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Sedangkan kata santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mendalami agama Islam. Potret pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan gurunya yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama tersebut terletak di dalam komplek pesantren di mana kiai tersebut tinggal di sana. Dari hal di atas dapat dikatakan yang menjadi ciri khas pesantren dan sekaligus menunjukkan unsur-unsur pokoknya yang membedakannya dengan pendidikan lainnya, yaitu terdapat pondok, masjid, adanya santri, kiai, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kegiatan penyebaran dan pengembangan dakwah Islam semakin meningkat dan telah tersebar luas di berbagai daerah. Seiring dengan itu, maka pusat-pusat pendidikan Islam semakin tersebar luas di berbagai kawasan Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa. Di Jawa, pusat-pusat pendidikan Islam itu diberi nama pesantren. Pengembangan dan penyebaran Islam di Jawa dimulai oleh Wali Songo, sehingga kemudian model pesantren di Pulau Jawa juga mulai berdiri dan berkembang bersama dengan zaman Wali Songo. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren yang pertama kali didirikan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi merupakan pesantren pertama yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren di Kembang Kuning yang kemudian ia pindah ke Ampel Denta, kota Surabaya. Misi keagamaan dan pendidikan Sunan Ampel mencapai sukses sehingga beliau dikenal oleh masyarakat Majapahit. Kemudian bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh para santri dan putra beliau. Misalnya pesantren Giri didirikan oleh Sunan Giri, pesantren Demak didirikan oleh Raden Fata, dan pesantren Tuban didirikan oleh Sunan Bonang. Kedudukan dan fungsi pesantren saat itu belum sebesar dan sekompleks sekarang. Pada masa awal, pesantren hanya berfungsi sebagai alat islamisasi dan sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pada zaman penjajahan, di kalangan pemerintah kolonial Belanda, timbul dua alternatif untuk memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, yaitu mendirikan lembaga pendidikan yang berdasarkan lembaga pendidikan tradisional, yaitu pesantren, atau mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan yang berlaku di Barat. Karena hal ini telah terjadi persaingan antar lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan kolonial. Belanda ingin menekan pertumbuhan pesantren dengan cara didirikannya Presbyterian atau pengadilan agama yang bertugas mengadakan pengawasan terhadap pesantren pada tahun 1882. Kemudian pada masa kemerdekaan, pesantren merasakan nuansa baru. Kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih luas, terbuka, dan demokratis. Lembaga-lembaga pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA milik pemerintah mulai bermunculan. Sekolah-sekolah partikuler atau swasta juga mulai berpartisipasi menyajikan saluran pendidikan sebagai upaya pelayanan masyarakat. Proses pendidikan berjalan semakin harmonis dan kondusif dan tidak mengecualikan adanya berbagai kekurangan dan keharusan pendidikan dapat disalurkan sepenuhnya pada masa kebebasan ini. Namun, karena hal inilah membuat keadaan pesantren berada pada masa kritis. Hal ini yang menuntut adanya perkembangan dari sistem pendidikan di pesantren. Sebagaimana diketahui bahwa pesantren pada umumnya berfokus pada ilmu-ilmu tradisional seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, dan bahasa Arab. Dalam perkembangannya, pesantren merasakan keterbatasannya yang hanya mengembangkan ilmu-ilmu agama saja. Oleh sebab itu, pesantren terus mengalami perubahan dari masa ke masa sebagai bentuk perkembangannya sesuai dengan perjalanan umat. Dengan mengembangkan ilmu-ilmu modern seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, kesehatan, dan ilmu-ilmu sosial, dan juga bahasa Inggris di samping ilmu-ilmu agama. Hal ini sejalan dengan tujuan dari lulusan pesantren, yaitu dapat menciptakan kebahagiaan di akhirat yang secara otomatis dan juga menciptakan kebahagiaan di dunia. Oleh sebab itu, pesantren dalam perkembangannya harus mengembangkan ilmu-ilmu tradisional sekaligus ilmu-ilmu modern yang berguna untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sejarah memperlihatkan bahwa pesantren bukan hanya mampu bertahan dari terpaan zaman, namun juga dapat merawat perkembangannya yang terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut data yang ada, lembaga ini pertama kali didirikan khusus di Tanah Jawa pada abad ke-15 oleh Maulana Malik Ibrahim dan kemudian ditumbuh kembangkan oleh para wali songo. Pada tahun 2025, pesantren yang ada di Indonesia berjumlah 42.391. Perkembangan yang berkelanjutan dari pondok pesantren tidak bisa dilepaskan dari tradisi keilmuan yang memiliki pola pendidikan yang bersifat transformatif. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pesantren dapat survive sampai saat ini. Pesantren bukan hanya sekedar institusi keagamaan yang berkiprah dalam dunia pendidikan keagamaan saja, namun juga mampu memberikan peran untuk memberdayakan masyarakat. Demikian cerita dari saya mengenai sejarah dan perkembangan pesantren di Indonesia. Buat teman-teman yang mempunyai versi lain bisa tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Apabila teman-teman menyukai konten ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Semoga channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.